Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana caranya mencari query dengan menggunakan portal Spingerlink. Wait. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan dibahas, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu temu balik informasi, literasi informasi, query? Kalian pasti penasaran bukan sih? Kalau penasaran, simak dulu yuk video beserta penjelasannya dari kelompok kami. Temu balik informasi merupakan suatu proses pencarian, pengambilan, dan penyajian kembali informasi yang relevan dari suatu kumpulan data atau dokumen berdasarkan kebutuhan pengguna. Sistem temu balik informasi dirancang untuk menelusuri berbagai sumber data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan bantuan alat pencarian berdasarkan kata kunci, konteks, atau preferensi tertentu. Sementara itu, literasi informasi adalah kemampuan seseorang dalam mengenali kebutuhan informasi, mengaksesnya secara efektif, mengevaluasi kredibilitasnya, dan menggunakannya secara etis. Sistem temu balik informasi membantu individu menemukan sumber informasi yang tepat, tetapi tanpa literasi informasi yang baik, pengguna mungkin kesulitan menyaring informasi yang akurat dan relevan. Sebaliknya, literasi informasi yang baik memungkinkan seseorang merancang strategi pencarian yang efektif, memahami sistem temu balik informasi, dan mengevaluasi hasil pencarian dengan kritis. Penelusuran informasi membantu seseorang menemukan informasi yang dibutuhkan. Beragamnya sumber informasi penting untuk mengetahui strategi pencarian yang tepat dan relevan bagi penggunanya. Kami menelusuri informasi melalui portal e-journal atau website yang memang ditujukan untuk kebutuhan informasi pengguna. Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman sebuah situs. Website atau portal e-journal yang kami gunakan yaitu Spingerlink. Sebelum memulai pencarian, kita harus menentukan query terlebih dahulu. Query merupakan sebuah istilah untuk kumpulan baris perintah dalam memperoleh sebuah informasi dari website atau portal e-journal. Maksudnya adalah query sebagai kata kunci. Oleh karena itu, kita harus menentukan query yang tepat terlebih dahulu. Kita sudah memilih query dengan judul The Impact of Information Literacy on Academic Performance of University Students. The impact yaitu pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu hal. Information literacy sendiri yaitu sebuah kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan. Selanjutnya, academic performance yaitu hasil belajar atau prestasi yang dapat diamati dan terukur dari proses pendidikan yang telah dijalani oleh setiap mahasiswa. Sedangkan university student yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi atau universitas. Kita menentukan untuk memilih dampak literasi informasi terhadap prestasi akademik mahasiswa karena sangat diperlukan untuk mahasiswa dalam proses mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif maupun selektif dalam tugas penelitian dan pembelajaran. Kita juga menyediakan query dan alternatifnya yaitu query 1, Information Literacy, query 2, Academic Performance, query 3, University Student. Teman-teman, sebelum kalian bisa masuk ke e-journal Spingerlink yang difasilitasi oleh Perpusnas, kalian harus memiliki nomor keanggotaan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa login atau daftar terlebih dahulu dengan menggunakan link keanggotaan perpusnas.go.id ini ya teman-teman. Nah, kalian seperti ini, kalian bisa klik daftar. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya. Kalian bisa klik lagi setelah dibaca. Nah, kalian nanti akan mengisi formulir pendaftaran anggota ya teman-teman. Ini di sini disuruh ngisi nomor NIK, password, nama lengkap, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah ini kalian akan mempunyai nomor keanggotaan dan password ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita dapat mengunjungi link https://perpusnas.go.id. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan masukkan nomor anggota serta password yang telah
kalian buat. Terus klik masuk di sini. Nah, setelah teman-teman berhasil masuk, teman-teman bisa langsung scroll mencari e-resource-nya. Nah, tampilan e-resource. Terus seperti ini. Kalian bisa langsung mencari e-journal spelling. Nah, ini kalian bisa langsung ke open dan teman-teman bisa langsung melakukan penelusuran informasi ini. Tampilan e-journal spelling seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tutorial yang pertama, yaitu tutorial basic search. Sebelumnya kita telah memahami beberapa desain pencarian ya teman-teman. Nah, ini kita mulai melakukan pencarian menggunakan basic search melalui beberapa tahap. Pertama, temukan kotak pencarian ya teman-teman, yang terletak di halaman beranda atau halaman pencarian. Kotak pencariannya ini. Nah, ini ya teman-teman. Kedua, masukkan kata kunci atau query dalam kotak pencarian. Di sini, pastikan untuk menggunakan kata kunci yang relevan. Kita menggunakan query atau kata kunci the impact of information literacy on academic performance of university student. Ini. Nah, teman-teman, kita masuk ke tutorial yang kedua dengan pencarian autocomplete. Pada saat pencarian, ketika kita belum selesai mengetikkan query-nya, baru beberapa mengetikkan kalimat seperti ini, maka yang namanya pencarian autocomplete biasanya otomatis di bawahnya ini search box akan memunculkan rekomendasi untuk kita. Nah, tetapi pada e-journal Fingerlink fitur ini tidak ada, jadi tidak masalah. Kita dapat langsung dengan menekan tombol search ini atau menekan enter pada keyboard. Nah, ini nanti kita akan mengetahui hasil pencarian awal kita. Kita masukkan dulu query atau kata kunci kita. Sudah. Nah, jika sudah melakukan pencarian, result atau hasil yang ditelusuri menurut mesin relevan dengan judul query akan muncul. Ini ya teman-teman. Hasil-resultnya ada sekitar 17.397. Kita juga perlu untuk menyaring kembali untuk memilih dan memilah hasil pencarian agar sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam basic search terdapat search tip yang dapat membantu kita. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pencarian best first. Berdasarkan penjelasan best first di awal yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat langsung mencobanya pada penelusuran informasi kali ini. Setelah muncul ribuan hasil, desain pencarian ini dapat membantu kita mencari yang relevan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Pada e-journal Fingerlink, kita dapat memilih berdasarkan date publish dari yang terbaru hingga terlama maupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke desain pencarian faceted navigation. Nah, faceted navigation ini bertujuan untuk mempersempit hasil pencarian kita nih teman-teman. Pada e-journal Fingerlink, fitur ini terletak di bagian sini, sebelah kiri. Nah, teman-teman dapat mempersempit hasil pencarian dengan menggunakan content type, terus date publish, language, subject, terus disciplines, dan subdisciplines. Nah, kita masuk ke pencarian federated search. Desain pencarian ini memungkinkan kita melakukan penelusuran dari berbagai database dalam satu portal. Dengan kata lain, kita tidak perlu lagi mencari atau masuk ke dalam masing-masing portal e-journal. Namun, portal e-journal Fingerlink tidak memiliki fitur tersebut, sehingga kita belum bisa menggunakan desain pencarian federated search ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke desain pagination.
Untuk mempersempit hasil pencarian informasi yang kita cari, kita dapat menggunakan fitur ini. Search tips ini memungkinkan teman-teman nanti untuk mengatur jumlah hasil yang ingin ditampilkan. Teman-teman dapat menyesuaikan jumlah hasil per halaman. Dari portal jurnal Spingerling sendiri, pagination otomatis menjadi 20 artikel per halaman. Ini ya teman-teman. Kemudian kita juga dapat melihat hasil pencarian lain di halaman selanjutnya dengan menekan tombol next pada bagian bawah halaman. Nih. Nah, adapun fitur sort by relevance di mana kita dapat menyesuaikan hasil pencarian yang kita inginkan baik dari relevansi maupun tanggal publikasi ya teman-teman. Ini. Selanjutnya terdapat actionable result di mana kita harus menentukan artikel yang kita butuhkan. Contohnya di sini kita menggunakan artikel open access. Nah, kita akan menggunakan ini dengan keterangan full access. Coba kita klik ya teman-teman. Setelah itu kita dapat menemukan fitur yang memudahkan kita untuk mendapatkan artikel yang kita inginkan. Di sini terlihat kita bisa mengakses artikel dengan cara mendownload. Di sini ada keterangan download nih. Tetapi hanya beberapa artikel atau jurnal yang bersifat open access. Terdapat juga jurnal berbayar di mana kita perlu berlangganan terlebih dahulu untuk menggunakan fitur actionable result. Nah, begitulah penjelasan dari kami tentang search tips yang dapat teman-teman gunakan pada pencarian basic search Spingerling. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pencarian informasi ya. Teman-teman, kita lanjut ke desain pencarian advanced search. Saya akan menjelaskan mengenai advanced search ya teman-teman. Advanced search ini sangat bermanfaat untuk teman-teman loh. Nah, letak advanced search di bawah search box-nya pas di bawahnya. Ini kan search box. Nah, bawahnya tuh ini. Nah, ini ada tulisan advanced search. Kalian bisa langsung klik aja. Terus nanti muncul seperti ini. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya mengenai lokasi atau letak dari advanced search itu. Setelah diklik, tampilan advanced search akan seperti ini. For your information, advanced search juga menggunakan aljabar boolean untuk mempersempit hasil pencariannya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dan fitur-fitur yang ada di advanced search. Advanced search sendiri berada pada awal beranda portal jurnal. Nah, letaknya di bawah search box bagian kiri ya teman-teman. Ini. Coba kita klik dan nanti hasil tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa menambahkan tambahan search box sebagai query yang akan ditambahkan. Selain itu, teman-teman juga bisa mempersempit atau mengakurasikan agar suatu informasi yang kita cari relevan dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita coba isi keywords-nya. Pada advanced search, berikut kita sudah menggunakan fitur pada search box query dengan menambahkan kata information literacy dan query yang kedua academic performance. Pada bagian title tidak kami isi agar pencarian tidak terlalu spesifik karena jika terlalu spesifik hasil pencarian akan sulit ditemukan. Namun akan muncul jurnal dengan judul kata pada query pertama dan query kedua yang telah ditentukan. Untuk bagian custom date kita menggunakan tahun 2020 sampai tahun 2025. Untuk fitur author dan jurnal tidak kami isi agar hasil pencarian tidak terlalu spesifik, dikarenakan jika terlalu spesifik suatu informasi yang akan kita cari tidak ada yang relevan. Nah, coba kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman juga perlu melakukan filter pencarian untuk mempersempit hasil pencariannya. Mulai dari content type, nah seperti ini. Terus ada date publish, ada language,
ada subjek, disciplines, dan subdisciplines. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan filter pencarian, mempersempit hasil pencariannya. Nanti saya akan menggunakan content type-nya artikel dan research artikel. Publishing modelnya open access, kita nggak memakai date publish, custom date-nya 2020 hingga 2025, language-nya English, subjeknya kita memakai educational research, disiplinnya memakai education, dan subdisiplinnya memakai education general. Langsung saja kita search. Nah, berikut merupakan hasil pencariannya. Sangat banyak, bukan? Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Hasil recall-nya 144. Untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman bisa menambahkan tanda kutip pada query pertama di information literacy. Langsung saja kita search lagi. Nah, maksudnya kita menggunakan tanda kutip pada information literacy itu bertujuan untuk mempersempit hasil pencariannya ya. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa jurnal yang relevan dengan informasi yang kita cari hanya muncul 9 jurnal, dikarenakan kita memaksimalkan fitur pada advanced search, sehingga jurnal lain yang tidak relevan dengan suatu informasi yang telah ditentukan sebelumnya maka tidak akan muncul. Nah, begitulah penjelasan terkait metode penelusuran basic search dan advanced search ya teman-teman. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa masing-masing fitur memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Basic search lebih mudah dimengerti sehingga cocok digunakan oleh pemula. Namun, hasil pencariannya kurang spesifik dengan informasi yang kita butuhkan. Sedangkan penggunaan advanced search cukup rumit dan memakan waktu, namun memudahkan kita untuk menemukan hasil pencarian yang benar-benar relevan dan spesifik. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai jenis search, selanjutnya kita akan membahas mengenai browse. Teman-teman, browse ini juga tidak kalah penting loh jika dibandingkan dengan search. Browse ini berfungsi sebagai alat untuk membuka sebuah web itu sendiri. Seperti di dalam portal jurnal Spingerling, terdapat sebuah browse bernama Browse by Subject. Ini ya teman-teman. Nah, letaknya itu di bagian bawah, di dalam fitur Find a Journal. Nah, ini kalian bisa langsung scroll ke bawah. Nah, ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa macam materi yang dikaji yang disediakan oleh Browse by Subject-nya. Ada mulai dari biological science hingga teknologi and engineering. Nah, kita coba klik salah satu dan hasil tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilan ini merupakan halaman masuk ketika sudah memasuki salah satu bahan materi tadi. Di dalam browse subjek terkait humanities and social science terdapat 462 result atau pencarian. Ini ya. Nah, 462 result. Dan itu masih umum, akan tetapi jika resultnya hanya dipilih satu ataupun beberapa pun, itu hasil resultnya pasti akan berubah. Coba kita tambahin query. Kita update resultnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Sebelum menuliskan query, pencarian hasilnya itu masih 462 result. Sedangkan setelah menuliskan query, di kolom pengisian ini hasilnya berubah menjadi 48 result. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas Journal Finder. Journal Finder merupakan salah satu fitur bawaan jurnal Spingerling yang nantinya berfungsi untuk mendeskripsikan informasi menjadi lebih spesifik sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Nah, tampilan Journal Finder seperti ini ya teman-teman. Dan kita coba search memakai query ini. Kita klik
Dan ini merupakan gambar setelah kita melakukan sebuah pencarian dengan menggunakan query information literacy, academic performance, and university student di dalam jurnal Finder. Nah, coba kita klik nih. Gambar ini muncul ketika kita mengklik salah satu jurnal pencarian yang sudah kita cari menggunakan jurnal Finder. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Oke, sekiranya itu saja materi yang dapat kita jelaskan ke teman-teman semua. Intinya menurut kita jurnal ini sangat membantu mahasiswa dari berbagai jurusan ketika ingin mencari sebuah judul, query, ataupun yang lain. Selain itu, dari jurnal Spingerling ini kita bisa belajar banyak sekali terkait apa saja fitur yang dimiliki, perbedaan antara search dan browse, dan lain-lain. Nah, terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Goodbye and see you next time teman-teman.